inilah beberapa ketentuan. Jadi intinya sebenarnya Bapak dan Ibu, pada saat membuat perencanaan cari yang informasi, yang ketersediaan barang produk dalam negeri tersebut, di mana di daftar inventaris tadi, gitu ya, itu intinya. Kemudian saat menyusun spesifikasi, BPK dalam menyusun identifikasi kebutuhan dulu ya Bapak Ibu ya, identifikasi kebutuhan. Di sini ada barang, konstruksi, dan terintegrasi. Yang menjadi fokus saya sebenarnya selain ada beberapa hal di sini, bahwa pada saat mengidentifikasi kebutuhan harus memperhatikan, ini jelas juga ada ya Bapak Ibu di dalam peraturan, apa? Tingkat komponen dalam negeri. Kalau itu konstruksi, maka penggunaan material diutamakan produk dalam negeri. Penggunaan tenaga kerja, menggunakan tenaga kerja dari dalam negeri. Saat pekerjaan terintegrasi pun demikian, ya, penggunaan bahan material dari dalam negeri. Ini yang harus diutamakan Bapak Ibu. Ya, baik. Sumber informasi produk dalam negeri bisa dari brosur-brosur, bisa dari katalog produk, bisa dari katalog elektronik, e-katalog Bapak Ibu. Nah, jika misal Bapak Ibu akan mencari informasi di katalog, di sini harus difilter dulu Pak. Ya, di sebelah kiri ada filternya di situ, ya. Di sini ada yang PKDN, klik yes Pak. Karena kalau misalkan ininya tidak kita klik yes, maka akan muncul seluruhnya. Kalau yang PKDN yes, maka yang muncul yang ber-PKDN saja. Memudahkan kita untuk melakukan pencarian informasi. Oke, jadi di sini sudah muncul nilai PKDN. Cuma nilai BMP-nya nggak muncul Pak. Oke, itu ya. Jadi tetap kita mesti ngecek lagi di daftar inventaris sebenarnya lebih valid. Ya. Ini tadi daftar inventaris yang sudah kita lihat. Masih di perencanaan Bapak Ibu ya, masih di perencanaan. Tentu kita harus menentukan target. Pemerintah berapa sih dalam pengadaan kita ya paket ini nilai PKD ini? Kalau satu produk tadi saya bilang itu mudah. Kalau satu produk, kenapa? Kita tinggal cek daftar inventaris, udah dapat lah gitu Pak ya nilai PKD-nya sekian. Kalau ada 10 produk, bagaimana cara menghitungnya? Nanti akan kita cek perhitungannya Bapak Ibu. Kemudian kalau jasa, gimana kalau jasa? Jasa juga sama Pak, kita lakukan perhitungan estimasi. Kita hitung sendiri. Kalau barang dan jasa, sama. Kita hitung estimasi perhitungan sendiri. Oke, baik. Nah, di sini TKDN meliputi TKDN barang, gabungan barang, gabungan TKDN jasa, gabungan jasa, dan gabungan barang dan jasa. Di sini untuk barang, ya, saya merahkan di sini ya Pak, barang. Barang, Bapak Ibu hanya butuh melakukan pengecekan di daftar inventaris dan beberapa aturan terkait. Contoh seperti karena ada misalkan untuk tenaga listrikan sudah ada thresholdnya Pak. Batas minimal TKD yang harus dicapai 35%, ada yang 40% barang-barang tertentu. Ada thresholdnya, itu ada ketentuan aturannya untuk tenaga listrikan. Tapi yang lainnya silahkan cek daftar inventaris. Untuk jasa kita lakukan perhitungan estimasi. Ada beberapa komponen di sini ya, ada manajemen proyek, tenaga kerja, alat kerja, fasilitas kerja, ada konstruksi, fabrikasi, dan sebagainya. Kita cek Bapak Ibu. Kita akan latihan sama-sama nanti ya. Bapak Ibu bawa laptop semua? Bawa. Nanti kita buka sama-sama ya latihan. Kemudian pada saat kita akan melakukan perhitungan TKDN gabungan barang, gabungan jasa, dan gabungan barang jasa, maka kita hitung estimasi tersebut per setiap paket pekerjaan. Per setiap paket pekerjaan. Itu. Baik. Nah, pertanyaan berikutnya yang sering muncul dari sini, Bu, sebenarnya yang menghitung TKDN itu siapa sih? Ayo, Bapak Ibu, siapa sih yang menghitung TKDN? Pak, Bu? Siapa?
estimasi target. Pada paket ini target saya berapa? Estimasi ya Pak ya. Kalau barang ya udah jelas gampang. Kalau barang itu tinggal dia ambil datanya di daftar inventaris. Apakah user kalau mau mengadakan barang satu barang harus menghitung lagi TKDN Pak? Pertanyaan, Ibu Bapak? Kalau user pengguna barang akan melakukan pengadaan, ya mengajukan nih ke PPK, saya mengadakan ini. Barangnya cuma satu. Dia lihat di daftar inventaris, harus melakukan perhitungan TKDN Pak? Tidak. Dia cukup memanfaatkan informasi yang ada di daftar inventaris. Oke, baik. Kedua, kalau pengadaan barangnya lebih dari satu, ada 2, ada 3, 4, 5, dan seterusnya, apa yang harus dilakukan oleh user? Apakah menghitung TKDN? Menghitung TKDN Bapak Ibu? Iya enggak? Ya. Yang dihitung adalah estimasi target TKDN gabungan. Tetap ya, yang menghitung TKDN-nya sebenarnya kalau produk adalah bukan penjual juga, produsen Pak. Kalau produk ya, kalau produk. Nah, kalau jasa yang menghitung TKDN siapa? User tetap Pak. User itu hanya menghitung estimasi target saja Pak. Estimasi target. Karena kan estimasi ya Pak ya, target sampai TKDN kita berapa? Estimasi target. Kalau jasa pada saat tender yang menghitung adalah penyedia. Kalau gabungan barang dan jasa sama, kita user adalah target estimasi ya Pak ya. Yang menghitung ya, penawaran TKDN-nya adalah penyedia. Dengan memanfaatkan informasi kan gabungan barang jasa, barangnya ambil dari daftar inventaris, jasanya dihitung sendiri. Tentu berdasarkan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke, nanti kita akan lihat kalau udah melihat formulir-formulir barulah oh begini loh gitu ya yang hitungnya. Kan lumayan Pak, lumayan ya butuh kesabaran. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, di sini siapakah yang melakukan perhitungan TKDN? Untuk TKDN barang adalah produsen. Produsen melakukan self assessment, kemudian hasil self assessment itu ya kemudian diajukan kepada lembaga verifikator untuk proses sertifikasi. Nanti kemudian lembaga verifikator akan melakukan survei lapangan, dicek di verifikasi, kemudian setelah itu akan dilaporkan ya, laporan hasil verifikasi kepada pusat P3DN. Nanti pusat P3DN akan merapatkan Pak, akan dibahas, didiskusikan ya valid atau tidak hasil verifikasi dari survei tadi. Berikutnya jika valid, setelah disahkan masuk daftar inventaris. Nah itu dia. Gitu. Nah di sini ada, makanya di bawahnya saya kasih keterangan Bapak Ibu. PA, KPA, PPK mencari informasi di tahap perencanaan dari daftar inventaris. Ini ya saat menentukan wajib tidaknya PPJ menggunakan PDN dan saat melakukan perhitungan estimasi atau target nilai PKD yang menjadi syarat di dalam pengadaan. Kira-kira Bapak dan Ibu sudah tergambar belum? Silakan Pak. Silakan. Terkait dengan daftar inventaris tadi, apabila suatu pengadaan terverifikasi belum tersertifikasi, artinya kita bisa melakukan pengadaan metode tersebut bisa. atau tidak mensyaratkan TKDN. Baik Bapak dan Ibu ya. Jadi terkait dengan pengadaan ya, semisal Bapak Ibu punya kebutuhan, begitu dicek di daftar inventaris kebutuhan tersebut itu belum ada di daftar inventaris tersebut. Tapi harus hati-hati Pak ya, belum ada itu kita salah keyword ya, ataukah sekarang kemarin saya nyari